Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ibu, bertemu kembali bersama Ibu Imah dalam pelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, kali ini kita akan membahas untuk kelas 6 SD dengan materinya yaitu bab 7 tentang Sungai Keruh. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bab 7 yaitu Sungai Keruh. Namun kali ini kita akan membahas 3 kabupaten yang terdapat dalam pelajaran Sungai Keruh, yaitu ada Indragiri Hilir, kedua ada Indragiri Hulu, dan yang ketiga Kuantan Singgingi. Nah, ketiga kabupaten ini akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita lanjut pembelajaran kita tentang Sungai Keruh. Di aliran Sungai Keruh terdapat 3 kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, kedua Kabupaten Indragiri Hulu, dan yang ketiga Kabupaten Kuantan Singgingi. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, yang pertama kita bahas tentang Kabupaten Indragiri Hilir. Negeri Sri Gemilang, atau lebih dikenalnya dengan Indragiri Hilir. Pada awal abad ke-6 Masehi, di daerah ini sudah berdiri Kerajaan Keritang. Istananya terkenal dengan sebutan Puri 7 atau Pintu 7 atau dengan sebutan Kedatuan Gunung 7. Bentuk istana ini yang diabadikan dalam lambang Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir yang resmi dibentuk pada tanggal 20 November 1965 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri yang kini sudah tidak ada lagi. Ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir adalah Tembilahan yang berlokasi di sekitar muara Sungai Indragiri. Adapun Indragiri merupakan nama Kesultanan Melayu yang berdiri pada abad ke-13 Masehi dan masih ada hingga sekarang. Adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, yang pertama itu ada Kota Tembilahan. Ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir ini mempunyai kekhasan tersendiri. Di sini kita dapat mengunjungi pasar tradisional, pasar terapung, Masjid Agung Al-Huda, dan lain sebagainya. Kedua yaitu ada Pantai Solok. Pantai yang berpasir putih ini terletak di Pulau Cawan. Pasir putihnya berasal dari kulit kerang yang sudah halus dihempas ombak laut.
Pantai ini sangat menarik karena berada di jalur pelayaran dari Tembilahan menuju Batam dan Tanjung Pinang. Dari pantai ini kita dapat juga melihat matahari terbenam. Selanjutnya yaitu makam Tuan Guru Sapat. Terletak di Kampung Hidayat, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri, atau disebut Kuindra. Tuan Guru Sapat yang bernama lengkap Tuan Guru Syekh Abdurrahman As-Siddiq Al-Banjari adalah seorang mufti di Kesultanan Indragiri yang cukup termasyhur di berbagai negara, khususnya di Asia Tenggara. Nah, catatan buat anak-anak ibu, arti dari mufti ini adalah pemberi fatwa untuk memutuskan masalah yang berhubungan dengan hukum Islam. Nah, selanjutnya yaitu menongkah kerang. Kegiatan yang dilaksanakan di Cuncung Luar ini merupakan atraksi kebudayaan orang suku laut. Mereka beramai-ramai dengan lincahnya meluncur di permukaan lumpur menggunakan sekeping papan sambil mengumpulkan kerang. Nah, anak-anak ibu bisa perhatikan di layar video pembelajaran ibu ini. Ini merupakan gambar orang yang sedang melakukan menongkah kerang. Selanjutnya ada air terjun. Air terjun ini terletak di utara Desa Batu Ampar. Ketinggian air terjun sekitar 15 meter. Aliran air sungai sungguh kencang dan memenuhi syarat untuk kegiatan arum jeram. Kalau ingin melompat dari ketinggian air terjun, mestilah berhati-hati karena bebatuan di sini amat licin dan tajam. Adapun buah tangan yang dapat kita bawa dari Kabupaten Indragiri Hilir antara lain adalah: pertama, ada pakaian dan barang-barang dari luar negeri dengan harga yang sangat murah. Kedua, aneka makanan tradisional berpaduan Banjar dan Melayu. Tiga, kain tenun serta aneka bentuk kerajinan tangan berbahan dasar kerang dan makhluk lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas negeri bersejarah atau yang lebih dikenal dengan Indragiri Hulu. Sejarah lama Indragiri Hulu hampir sama dengan sejarah Indragiri Hilir, karena keduanya wilayah ini sebenarnya adalah wilayah Kesultanan Indragiri juga. Kabupaten Indragiri Hulu yang resmi dibentuk pada tanggal 20 November 1965 ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Indragiri yang kini sudah tidak ada lagi. Ibu kota Indragiri Hulu adalah Rengat. Adapun Indragiri merupakan nama Kesultanan Melayu yang berdiri pada abad ke-13 Masehi dan masih ada hingga sekarang. Yang berpusat di kota Rengat, yakni di sekitar Danau Raja. Istana yang ada sekarang ini merupakan replika dari bentuk aslinya. Replika ini maksudnya barang tiruan atau menyerupai bentuk aslinya. Nah, adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu antara lain: yang pertama ada Danau Raja. Danau yang berada di kota Rengat ini tidak jauh dari Sungai Indragiri. Diyakini oleh masyarakat setempat,
sebagai tempat pemandian Raja Indragiri beserta keluarga. Di sekitar danau terdapat rumah tinggi, masjid, dan bangunan tiruan asli istana. Yang kedua ada Taman Nasional Bukit 30. Rimba ini adalah gabungan dari rimba di dalam rawa dengan rimba di atas tanah yang keras. Bukit 30 merupakan hamparan bukit yang berpisah dari Bukit Barisan, yang terletak di perbatasan Provinsi Riau dengan Provinsi Jambi. Salah satu jenis tumbuhan yang unik di rimba ini adalah cendawan muka rimau. Selanjutnya ada makam Raja Indragiri. Makam Raja Indragiri terletak di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat. Di pemakaman ini terdapat makam Raja Narasingha II dan putranya. Terdapat juga makam Panglima Andi Sompu Muhammad yang panjangnya sekitar 12 meter. Selanjutnya ada Danau Meduyan. Danau ini terletak persis di depan kompleks makam Raja Indragiri di Kecamatan Rengat Barat. Selain memiliki panorama yang indah dan menawan, danau ini juga mempunyai banyak sejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Indragiri. Selanjutnya ada Tugu 5 Januari. Terletak di tepian Sungai Indragiri, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Indragiri Hulu. Tugu ini dibangun untuk mengenang peristiwa serangan Belanda pada tanggal 5 Januari 1949 yang menewaskan 2.600 jiwa, termasuk Bupati Tulus, ayah kandung penyair Khairul Anwar. Adapun buah tangan yang dapat kita bawa dari Kabupaten Indragiri Hulu antara lain adalah 1. Ada kerupuk bawang, 2. Batik rengat, 3. Madu sialang, 4. Aneka makanan tradisional, serta aneka bentuk dan hasil kerajinan tangan yang berbahan dasar dari kayu sungkai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yaitu Bersatu Nogori Maju atau lebih dikenal dengan Kuantan Sengingi. Daerah Kuantan Sengingi dahulunya merupakan wilayah kedatuan dan pusat dari kerajaan lama, yaitu Kandis. Adapun kedatuan Kandis diyakini sudah berdiri sejak abad pertama sebelum Masehi dan dinyatakan sebagai cikal bakal dari kerajaan Sriwijaya. Maka ketika banyak pendapat yang mengatakan bahwa Kuantan dan Sengingi adalah wilayah yang baru dibuka oleh para perantau dari Minangkabau. Namun hal ini perlu pembuktian lagi ya. Perlu mencari data yang pasti tentang hal ini. Setelah Sriwijaya mulai menghilang, Kuantan dan Sengingi menjadi tempat persiapan bagi Sang Nila Utama sebelum membuka wilayah dan kerajaan baru yang bernama Singapura. Ketika di Kuantan ini, Sang Nila Utama diangkat menjadi raja setelah mengalahkan pasukan jahat bernama Saktimuna.
Namun di dalam kitab Sulalatus Salatin disebutkan bahwa sang nila utama melawan ular besar yang bernama Saktimuna. Mungkin Tun Sri Lanang atau penulis kitab Sulalatus Salatin memberi gambaran bahwa Saktimuna adalah pasukan yang jahat laksana ular besar. Ketika putra Riau, Syarwan Hamid menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, banyak kabupaten dan kota di Riau yang dimekarkan, termasuk Kabupaten Kuantan Sengingi, yang resmi dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999, merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Kuantan Sengingi antara lain yaitu ada arena pacu jalur. Adapun pusat pelaksanaan pacu jalur yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Agustus, arena berbentuk taman ini berada di tepian Narosa di pusat kota Taluk Kuantan. Selanjutnya ada Desa Koto Pangyan. Desa Koto Pangyan merupakan pusat kegiatan seni bela diri silat Pangyan. Banyak terdapat para pendekar Melayu di sana. Di samping itu, Pangyan juga dikenal dengan aneka ragam makanan khas yang mengundang selera. Seperti lepat jantan, pulut ujung, cangkuk durian, putri mandi, sarang penyengat, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yaitu Logas. Logas terletak di Kecamatan Muara Lembu. Di sini terdapat lokomotif kereta tua peninggalan Jepang yang jalurnya dikerjakan oleh Belanda dan Inggris yang ditahan Jepang. Selain itu, di Logos juga terdapat bekas tambang emas milik Belanda dan berguna tua khas Melayu dan bangunan tua khas Melayu Kuantan yang masih kokoh. Nah, selanjutnya ada air panas alami Sungai Pinang. Air panas yang mengandung belerang ini dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit kulit. Menurut kabar, suhu air panas Sungai Pinang ini akan lebih tinggi pada hari Selasa dan Sabtu. Nah, selanjutnya ada Desa Wisata Sentajo. Di desa ini dapat kita saksikan rumah adat dengan bangunan asli bercorak khas Melayu Sentoja. Masyarakat di sini masih taat dengan aturan dan adat istiadatnya. Di belakang desa terdapat rimba yang hingga sekarang tidak boleh dirusak oleh siapa saja. Dan rimba ini sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Adapun buah tangan yang dapat kita bawa dari Kabupaten Kuantan Sengingi antara lain adalah 1. Aneka makanan tradisional khas Kuantan Sengingi. 2. Aneka kerajinan tangan. 3. Miniatur sampan jalur dan kain tenun. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi tentang Sungai Keruh dan pembahasan tentang 3 kabupaten yang terdapat dalam pelajaran Sungai Keruh sudah kita bahas. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak ibu dan bisa dipahami. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini,
terlebih dahulu kita membaca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, semoga video ini bermanfaat untuk kita dan bisa dipelajari di rumah. Buat anak-anak ibu yang belum subscribe, like, komen, dan share, segera subscribe konten video ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.